Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyinil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia-Nya sampai hari ini kita masih diberikan rahmat dan barokahnya dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melaksanakan segala aktivitas keseharian kita. Dan alhamdulillah pagi hari ini kita bisa meneruskan ta'lim kita dalam rangka melaksanakan salah satu perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar kita senantiasa menambah ilmu dimanapun kita berada, dalam keadaan bagaimanapun juga. Dan alhamdulillah Allah berikan kita dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada junjungan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarganya, para sahabatnya, dan kepada para umatnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pagi hari ini kita sejenak untuk membahas tentang jalan damai menuju kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, Tabarakalladzi biyadil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dialah Allah yang menciptakan mati dan hidup untuk menjadi ujian bagi kamu sekalian. Dan Allah ingin melihat siapa yang terbaik amal ibadahnya. Dia Allah Subhanahu wa taala yang maha perkasa lagi maha pengampun. Bapak Ibu sekalian, mana duluan hidup dan mati? Pak Ahmad, mana duluan Pak? Hidup dan mati. Mati dulu apa hidup dulu? Ada yang bilang ya hidup dulu, maksud baru. Nah, tapi rupanya kehidupan ini memang Allah jadikan berangkat dari kematian. Allah nyatakan kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata fa ahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Apakah kamu sekalian tidak berpikir, masih saja mengingkari kepada Allah Subhanahu wa taala? Padahal tadinya kamu itu mati, kemudian dihidupkan oleh Allah. Setelah hidup, mati. Setelah mati, hidup. Summa ilaihi turja'un, kemudian kamu akan kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi seringkali manusia ini ketika dihadapkan dengan kematian,
ini akan merasa berat dan merasa gamang, atau bahkan kalau bisa ya nggak mati-mati gitu. Ya tapi apa boleh buat, karena kematian itu adalah ketetapan Allah, tidak ada satu orang pun yang bisa menghindar. Jadi karena kematian itu adalah takdir Allah, maka tidak satu pun yang bisa menghindar. Ainama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah. Sekalipun engkau bersembunyi di balik benteng yang sangat kokoh, kalau ajal menjemput tetap saja akan datang menjemput dirimu. Qul law kuntum fi buyutikum labarazal ladina kutiba alimul qatlu ila madaji'in. Bahkan sekiranya kamu berada di dalam rumah, kalau Allah sudah menetapkan kematianmu berada di satu tempat, maka kamu akan menuju ke tempat itu. Nah, oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena melihat ternyata peristiwa kematian itu adalah suatu peristiwa yang sangat mencekam dan begitu menakutkan, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghabarkan, setidaknya memberikan kabar yang untuk supaya umatnya itu bisa menghadapi dengan tenang. Kata Rasulullah, al-mautu babun. Kematian itu, mati itu adalah pintu. Maka setiap orang pasti akan melewati pintu itu. Nah, sehingga ini yang menjadikan secara psikologis seseorang akan merasakan, ya kalau pintu ya sudah tinggal lewat saja. Memang begitulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekalipun Allah Subhanahu Wa Taala juga menggambarkan betapa dahsyatnya tentang kematian. Sampai Allah itu menggambarkan di dalam Al-Quran dalam surat Al-An'am, walau taro itwukifu ala rabbihim qala alaysa hadza bil haqq qala bala wa rabbina qala fadhuqul adzaba bima kuntum takfurun. Dan sekiranya kamu sekalian melihat saat manusia akan dihadapkan kepada Allah, yaitu saat menghadapi sakaratul maut, maka kamu akan melihat peristiwa yang sangat memilukan. Qala alaysa hadza bil haqq. Allah nyatakan, bukankah ini kebenaran yang sudah aku tetapkan? Qala bala, ya Tuhan, iya benar, memang ini adalah sudah ketetapanmu. Qala fadhuqul adzab ma kuntum takfurun. Maka rasakan dengan keingkaranmu, maka rasakan ini bagian dari azab yang telah Allah berikan kepadamu. Jadi memang peristiwa menuju kematian itu yang disebut sakaratul maut itu Allah gambarkan memang begitu dahsyatnya, sampai seseorang itu memang sudah merasakan betapa sakitnya, karena Allah sendiri yang menyatakan fadhuqul azab, kamu rasakan azab Allah ini. Maka kita dari umur-umur yang seperti ini, kita sudah melihat berbagai kenyataan dan berbagai peristiwa saat orang-orang menghadapi kematiannya. Maka ada yang menghadapi begitu pilunya, begitu sedihnya, dan begitu mengenaskannya. Bahkan sampai Allah juga menyebutkan di dalam surat Al-An'am ayat ke-50 itu, walau taro id yatawaffal ladzina kafarul malaikatu yadhribuna wujuhum wa adbaruhum wa dhuqu adzabal hariq. Masya Allah.
Jika sekiranya engkau menyaksikan, engkau melihat, bisa melihat saat malaikat mencabut nyawa seseorang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, karena begitu sulitnya dan begitu menolaknya ruh itu untuk dicabut oleh malaikat, itu ada yang menolak dengan sekeras-kerasnya. Tapi malaikat karena sudah diperintahkan oleh Allah untuk harus mencabut nyawanya, maka sampai malaikat itu digambarkan di dalam Al-Quran surat Al-An'am itu, yadribu wujuhahum wa adbarahum, ditampar wajahnya, ya, dan bahkan ditendang punggungnya. Untuk supaya apa? Supaya ruh harus dikeluarkan, ruh harus keluar. Masya Allah. Maka ada orang yang saat menghadapi sekotong itu pontang panting kaluan, ikat pun meronta, padahal secara fisik mestinya dia sudah lemah, tetapi kenapa kekuatan begitu masih ada dalam diri seorang? Hatta idza ja'ahadumul maut qala rabbirji'uni la'ali a'malu sholihan fima taraktu kalla. Maka ketika kebanyakan manusia saat datang ajal menjemput, kebanyakan mengatakan qala rabbirji'uni la'ali a'malu sholihan fima taraktu. Ya Allah, tolong kasih waktu sebentar saja ya Allah. Kasih waktu sebentar saja ya Allah. Saya akan melakukan apa saja yang selama ini aku tinggalkan. Jadi ada penyesalan yang luar biasa pada saat dia datang ajal menjemput. Padahal Allah sudah nyatakan idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Dan kalau ajal sudah datang, tidak satupun orang yang bisa menangguhkan. Mempercepat juga tidak. Kalau belum waktunya ya belum, tapi sudah waktunya, ya, nggak ada yang bisa. Karena itu jangan ada penyesalan saat nanti kita sudah harus menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kan orang-orang yang ingkar kepada Allah, orang yang tidak mempersiapkan diri terhadap saat akan menghadap kepada Allah. Banyak juga orang-orang yang karena dia sudah satu peristiwa yang ketika malaikat Israel datang bertamu kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam, ditanya, "Hai malaikat Israel, kamu datang untuk silaturahmi atau untuk mencabut?" "Saya diutus oleh Allah untuk menjemput engkau, untuk mencabut rohmu ya Nabiullah Ibrahim." "Ah, nggak mungkin. Seorang nabi, seorang rasul saja, kamu tuh ada-ada aja. Nggak mungkin." Karena merasa masih sehat, masih kuat, masih ini. Iya. Nggak mungkin bagaimana? Iya. Nggak mungkin. Tuhanku yang sangat mencintai diriku harus mematikan diriku. Salah ini pasti. Coba kamu tanya sama Allah lagi. Dalam satu riwayat itu akhirnya malaikat Israel kembali untuk bertanya kepada ya Allah. Kata Nabiullah Ibrahim, katanya, mosok zat yang maha mencintai hambanya, orang yang sangat dicintai harus dimatikan, katanya. Ya sudah, kamu bilang kepada Nabi Ibrahim bahwa zat yang sangat mencintainya ingin bertemu dengan orang yang dicintainya. Nah, maka begitu turun, gimana Allah? Begini, Allah menyampaikan kabar bahwa Allah yang sangat mencintai dirimu ingin bertemu dengan engkau yang sangat dicintainya. Oh begitu, ya sudah kalau gitu sekarang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada satu kejadian yang unik
Dan ini menjadi satu gambaran betapa saat seseorang akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang sahabat namanya Sya'ban. Ini biasa memang aktif di masjid. Rasulullah SAW sebelum melaksanakan sholat subuh itu selalu melihat ke belakang jamaahnya, dan Rasulullah hafal betul si fulan ada di mana, si fulan di mana itu tahu. Maka yang biasa berada di pojok sebelah kanan ditanyakan, ini sahabat Sya'ban kemana? Yang biasa berada di pojok sebelah kanan itu di mana? Siapa? Ini di mana ini? Ya belum datang ya Rasul. Ya udah kalau gitu kita tunggu. Rasulullah menunggu sahabat yang belum datang saat mau sholat subuh. Sudah beberapa waktu belum datang juga ya Rasul. Ya sebentar lagi barangkali sudah dekat. Sampai akhirnya hampir habis waktu sholat subuh. Ya sudah kalau gitu kita sholat subuh. Selesai subuh Rasulullah tanya, siapa yang tahu rumahnya sahabat Sya'ban? Jadi begitu, sholat subuh itu bagi Rasulullah adalah untuk sejenak untuk mengabsen. Ini si fulan kemana ini? Kok nggak kelihatan? Karena mungkin kalau sholat duhur mungkin masih di pasar atau di mana, sholat asar mungkin belum juga sampai, sholat maghrib belum sempat, sholat isya belum sempat, sholat subuh. Kok sholat subuh bilang nggak sempat juga? Itu rasanya ini pasti emang karena malas, kecuali memang sesekali. Rasulullah menjadikan ukuran sholat subuh itu untuk absen, dilihatnya satu-satu, oh ya sudah hadir semuanya berangkat sholat subuh. Maka kalau tidak datang, ini dipertanyakan, ini kemana ini? Nah, Rasulullah dihantarkan ke rumah sahabat Sya'ban. Ternyata jauh juga ini rumahnya. Begitu sampai mengucapkan salam, assalamualaikum, waalaikumsalam, terdengar jawaban salam itu seorang perempuan. Begitu keluar, siapa di luar? Ya sahabat mengatakan, ya kami, ada Rasulullah yang datang. Langsung dibukakan pintu, Rasulullah datang. Dan Rasulullah bertanya, di mana sahabatku Sya'ban? Ya Rasulullah, suamiku telah wafat. Oh pantas, saya tungguin biasanya sholat subuh beliau itu sudah ada di masjid, tapi nggak ada, makanya saya cari sampai ke rumah ini. Iya. Pesan apa suamimu sebelum wafat? Oh iya Rasul, sebelum wafat beliau mengaduh, aduh kenapa nggak lebih jauh? Aduh kenapa nggak yang baru atau yang bagus? Aduh kenapa nggak semuanya? Nah, maka itu kenapa ya Rasul? Setelah itu memang suamiku kemudian mengucapkan kalimat thayyibah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Setelah itu wafat ya Rasul. Maka menggambarkan tentang keadaan saat sebelum ajalnya itu. Malaikat Jibril datang untuk menyampaikan wahyunya. Dalam surat Qaf ayat ke-22. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna 'anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadida. Ya, sesungguhnya kamu sekalian sering berada dalam keadaan yang lalai dari kematian itu. Maka fakashafna 'anka ghita'aka, maka Allah singkapkan penglihatanmu dari tutupnya, fabasarukal yauma, sehingga engkau akan melihat dengan sangat jelas.
Fabasarukal yauma hadida, sehingga kamu sekalian melihat dengan sangat jelas. Kemudian Rasulullah menjelaskan, iya, kalau dia mengatakan, kenapa? Aduh, kenapa tidak lebih jauh? Ini sahabatku ini karena diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala seringkali melakukan perjalanan dari rumah menuju masjid. Dan dari perjalanan itu Allah tunjukkan tentang balasan yang akan diterimanya. Dia sudah digambarkan oleh Allah tentang surga. Maka saat itu ada penyesalan. Aduh, kenapa nggak lebih jauh? Kalau lebih jauh, menurut pikirannya, ini pasti mendapatkan lebih baik, jauh lebih baik dari apa yang diberikan oleh Allah ini. Nah, yang kedua, kata malaikat Jibril, saya dikabarkan bahwa kenapa enggak lebih bagus? Satu hari, suamimu itu dalam perjalanan menuju masjid, dalam musim dingin. Di Madinah itu kita tahu kan, kalau bulan Januari, Februari, nah, atau Desember ya, Desember Januari itu udaranya memang dingin sekali Pak ya, dingin sekali. Dan bahkan saya sempat pernah merasakan itu dinginnya sampai subuh-subuh itu bisa -5 gitu kan, itu dingin sekali. Dan saat-saat yang semacam itu memang sangat berat gitu, udara dingin. Minus gitu, -10, -15 itu kan itu luar biasa. Nah, seorang yang melakukan perjalanan jauh dari rumah menuju Masjid Nabawi, masjidku, kata Rasulullah. Mereka biasanya pakai baju itu double-double. Udah pakai baju yang baru, kemudian baju yang lama, terus nah di tengah perjalanan suamimu itu melihat ada seorang yang kedinginan sehingga tidak mampu untuk berjalan. Suamimu memberikan baju, dikenakan dan diajak langsung bersama untuk menuju ke masjid. Allah Subhanahu wa taala berikan gambaran tentang itu dan balasannya. Allah siapkan tempat surga itu sudah sekian banyak baju-baju yang indah dan elok. Maka suami mengatakan, kenapa enggak yang baru? Kalau saya memberikan yang baru, pasti akan mendapatkan balasan yang lebih. Asumsinya begitu. Nah, yang ketiga, aduh, kenapa enggak semuanya? Fakashafna anka ghita'aka fabasurakal yauma hadida. Saat engkau perhatikan, satu hari ketika suamimu datang dari masjid dan untuk biasa sarapan, makan pagi, kalau di Madinah itu ya apalagi bukan pokoknya dari kalangan yang hanya pas-pasan, roti kering manjang dan satu gelas susu. Dia patahkan kemudian dibagi dua. Karena ada orang yang datang yang mengatakan, saya tolong berikan makanan, saya kelaparan. Sepotong dia berikan dan sepotong dia makan, satu gelas susu dibagi menjadi dua. Itu digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan gambaran tentang balasan yang akan diterimanya. Masya Allah, hanya memberikan setengah gelas, tapi balasan Allah yang berikan itu hidangan di dalam surga yang segitu lengkapnya. Maka sahabat-sahabat suami mengatakan, aduh, kenapa enggak semuanya saya berikan waktu itu ya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi begitu keadaan seorang yang saat akan menghadapi kematian, saat sakaratul maut, itu Allah kabarkan, maka Allah akan singkap
mata kita, penglihatan kita, sehingga Allah tunjukkan, Allah putar kembali kehidupan kita, bagaimana saat kita hidup itu ditunjukkan oleh Allah. Kemarin, lusa, dan lain sebagainya, tahun lalu, tahun sebelumnya, apa yang kita lakukan digambarkan oleh Allah. Dan sekaligus Allah gambarkan, ini yang kamu lakukan dan ini yang akan kamu terima. Dibukanya, ya, mukasyafah, dibuka penglihatan kita, sehingga melihat betul. Maka ada orang yang saat menghadapi syarat itu dengan tenang, senyum. Kematian dihadapi dengan senyum. Kenapa? Karena melihat tentang apa yang dia lakukan. Itu hal-hal yang baik gitu. Nah, ada yang digambarkan tentang pelanggaran, kemaksiatan dan kejahatan yang dilakukan, digambarkan oleh Allah. Maka qala rabbirji'uni, ya Allah tolong kasih waktu sebentar saja ya Allah. Masya Allah, dia ketakutan, sangat ketakutan. La'ali amalu solihan fima taraktu, saya akan melakukan yang selama ini aku tinggalkan ya Allah. Kalla, tidak bakal. Karena Allah sudah menetapkan kalau sudah waktunya berangkat. Nah, disinilah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, nah, persiapan kita, karena kematian itu tidak pandang umur dan dalam kesempatan apapun. Kalau Allah sudah Subhanahu wa taala tetapkan, ya berangkat. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Enggak ada yang bisa menangguhkan. Karena itu kita memang harus persiapkan. Karena kematian, al-mautu haqqun, al-jannatu haqqun, an-naru haqqun. Kematian itu adalah kebenaran. Hak. Surga ya hak, neraka ya hak. Maka pasti manusia akan mengalaminya. Maka kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang diberikan nyawa pasti akan merasakan namanya kematian itu. Ada satu hari seorang jamaah, dia mengeluh nggak bisa tidur karena ketakutan akan datangnya kematian. Gimana nih, saya hanya takut tidur, takut nanti kalau tidur nggak bangun. Duh, gimana caranya ini, sehingga akhirnya ya jatuh sakit akhirnya, karena nggak, dia takut mati sampai akhirnya dia takut untuk tidur. Istrinya bercerita tentang hal itu, dan kemudian gimana nih Pak Ustadz? Ya, kemudian dalam keadaan yang sakit itu, dia juga pokoknya paling ketakutan. Gimana ya, namanya orang ketakutan kayak apa ya, saya bilang karena ini adalah satu kebenaran, kita nggak akan bisa menghindar. Maka yang pasti adalah kematian. Kita harus mempersiapkan diri, kita harus ridho, kita harus rela. Orang kita dulu adalah mati, setelah itu hidup, mau kok mati, jadi berarti mati yang kedua. Jadi ya harus siap nggak siap harus siap gitu. Jadi terus apa yang mesti harus lakukan? Sudah banyak istighfar, dan harus juga lebih banyak bersolawat. Kenapa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat menghabarkan tentang kematiannya, pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada malaikat saat Rasulullah akan wafat, itu Rasulullah itu bertanya, malaikat Israel, apakah umatku nanti akan merasakan sakit saat menghadapi sakaratul maut? Ya Rasul, sakit gitu. Maka digambarkan sakitnya seperti saat lepasnya itu. Kebanyakan manusia seperti kambing yang dikuliti itu. Wahai malaikat Israel, saya minta
berikan rasa sakit umatku kepadaku, biar aku yang menanggungnya. Atau engkau kembalikan ruhku, saya akan mempersiapkan umatku, biar saat menghadap kepada Allah, dia dengan tenang. Ya Rasul, kalau untuk mengembalikan rohmu, nggak mungkin. Karena memang ini sudah saatnya untuk kembali kepada Allah. Tapi saya akan berjanji untuk memperlakukan umatmu sebagaimana aku memperlakukan dirimu. Ya, Malaikat Jibril tolongku menjadi saksi atas apa yang disampaikan oleh Malaikat Israel. Tapi dengan syarat ya Rasul. Apa syaratnya? Umatmu yang betul-betul cinta kepadaku. Maka aku akan memperlakukan saat sakaratul maut seperti aku memperlakukan dirimu. Nah, itulah permintaan Rasulullah yang terakhir. Dan akhirnya Rasulullah minta tolong Malaikat Jibril, engkau saksikan saat umatku menghadapi sakaratul maut. Nah, inilah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita betul-betul menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu tanda cintanya kepada Rasul adalah lisannya senantiasa menyebut nama Rasul, namanya cinta, ingatannya selalu ingat kepada Rasul, sehingga dalam kehidupannya dia akan mengkondisikan gimana Rasul biasa melakukan ini, gimana ini dan lain sebagainya. Hingga salah satu bentuk wujud rasa mahabbah seorang kepada Rasulnya adalah dengan sholawat. Begitu Allah nyatakan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah beserta para malaikat senantiasa bersolawat kepada Rasulullah. Itu karena rasa cintanya kepada Rasul. Dan Allah perintahkan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, banyak salawat ya kamu kepada nabiku. Itu bentuk rasa mahabbah, rasa cinta. Maka lewat mimbar yang singkat ini, mari kita persiapkan menghadap kepada Allah. Karena kalau sudah datang ajal itu, siap nggak siap, kita harus berangkat. Mudah-mudahan bermanfaat. Sebelum ditutup mungkin ada tanggapan atau pertanyaan, dipersilahkan. Baik Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan ini menjadi tambahan referensi dalam perjalanan hidup kita, dan mudah-mudahan kita betul-betul jalan damai menuju kepada Allah. Kita dipersiapkan oleh Allah, hati kita dan pikiran kita senantiasa menuju kepada Allah, karena memang minallah illallah ma'allah, kita datang dari Allah dan kita akan kembali menuju kepada Allah ma'allah. Maka kita bersama dengan Allah, bersama ridhonya, bersama karunia, bersama mahabbahnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.